Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Igusti Ngurah Bagus Ananta Surya Putra, nomor absen 8 dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai vektor. Namun sebelum masuk ke materi, mari kita simak peta konsepnya terlebih dahulu. Vektor kali ini akan saya jelaskan mengenai 3 hal, yaitu pengertian skalar dan vektor, ruang vektor, dan operasi pada vektor. Baik, langsung saja ke pengertian skalar dan vektor. Skalar adalah suatu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Dan vektor adalah besaran yang memiliki besar atau magnitude dan arah atau direction. Jadi yang membedakan skalar dan vektor ini tentu dapat kita ketahui, yaitu vektor memiliki arah sedangkan skalar tidak memiliki arah. Lanjut ke ruang vektor. Ruang vektor adalah suatu struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Suatu hal itu dapat dinamakan sebagai ruang vektor jika dapat memenuhi 10 aksioma yang ada di sebelah kanan penjelasan. Nah, teman-teman bisa mempause video ini terlebih dahulu dan menyimak aksioma-aksioma atau ke-10 aksioma yang menjadi syarat bahwa sesuatu itu dapat dikatakan sebagai ruang vektor. Nah, anggota dari ruang vektor ini disebut sebagai vektor itu sendiri. Baik, lanjut ke operasi pada vektor. Yang pertama adalah penjumlahan vektor. Yang akan saya bahas pertama ini penjumlahan vektor secara analitis metodenya. Baik, kita langsung saja. Di sini dapat dilihat untuk vektor U dan V pada dimensi 2 dan ada yang U dan V pada dimensi 3. Kita bahas yang pertama, vektor U dan V pada dimensi 2. Jika U sama dengan A dan B dan vektor V sama dengan C dan D, maka U ditambah V sama dengan AB ditambah CD. Nah, di sana posisi AB itu saling A-nya di atas dan B-nya di bawah. Begitu pula dengan C dan D, C-nya di atas dan D-nya di bawah. Nah, untuk pengerjaannya termasuk gampang karena tinggal ditambahkan saja A ditambah C dan B ditambah D. Maka dapatlah hasil dari vektor U ditambah vektor V. Baik, kita langsung ke contoh agar lebih dapat dengan mudah menyimak materi ini. Diketahui vektor P sama dengan 5 dan min 2 dan vektor Q sama dengan 3 dan 4. Dan R itu adalah penjumlahan antara vektor P dan vektor Q. Tentukanlah vektor R. Maka vektor R itu adalah vektor P ditambah vektor Q. Vektor P-nya 5 dan min 2 ditambah dengan vektor Q-nya 3 dan 4. 5 ditambah 3, 8. Min 2 ditambah 4, 2. Jadi vektor R-nya dapat dikatakan sebagai 8 dan 2. Selanjutnya kita masuk untuk vektor U dan V pada dimensi 3. Di sini pengerjaannya hampir mirip dengan yang dimensi 2.
ada A, B, C untuk vektor U, dan untuk vektor V-nya ada D, E, F. Nah, ini sama saja yang paling atas ditambah dengan yang paling atas, yang di tengah ditambah dengan yang di tengah, dan yang di bawah ditambah dengan yang di bawah. Karena pengerjaannya hampir mirip dengan yang dimensi 2, maka kita akan langsung lanjut ke contoh karena saya yakin teman-teman pasti bisa untuk mengerjakan ini. Diketahui vektor P sama dengan 2, min 5, dan 3, dan vektor Q sama dengan 3, 2, dan 4. Jika vektor R sama dengan vektor P ditambah vektor Q, tentukanlah vektor R. Vektor R itu sama dengan vektor P ditambah vektor Q. Vektor P-nya masukkan 2, min 5, dan 3, ditambah vektor Q-nya 3, 2, dan 4. 2 ditambah 3 sama dengan 5, min 5 tambah 2 sama dengan 3, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Maka didapat vektor R-nya 5, min 3, dan 7. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penjumlahan vektor secara geometrinya. Nah, dapat dilihat di gambar yang paling atas, ada vektor U dan vektor V. Ini penjumlahan vektor ini dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu metode segitiga atau aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Untuk aturan segitiga, dapat dilihat bahwa ujung vektor U bertemu dengan pangkal vektor V. Lalu dari pangkal vektor U ke ujung vektor V itu adalah hasil dari vektor U ditambah vektor V. Untuk aturan jajar genjang, kedua titik pangkalnya saling dipertemukan, lalu diambil garis tengahnya atau resultannya, yaitu menjadi sebagai vektor U ditambah vektor V-nya. Lanjut ke pengurangan vektor. Seperti yang penjumlahan, saya akan membahas mengenai metode analitisnya terlebih dahulu. Pengerjaannya tentu hampir mirip lagi dengan penjumlahan, atas dikurang atas, bawah dikurang bawah, karena ini pengurangan, sedangkan tadi adalah penjumlahan vektor. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekilas terlebih dahulu. Dapat dilihat untuk vektor yang dimensi 2, itu vektor U-nya AB, vektor V-nya CD, maka vektor U dikurang vektor V sama dengan A dikurang C, B dikurang D. Atas dikurang atas, bawah dikurang bawah. Untuk yang 3 dimensi, atas dikurang atas, tengah dikurang tengah, bawah dikurang bawah. Baik, kita langsung saja ke contoh karena ini hampir mirip dengan penjumlahan vektor. Jadi sepertinya saya tidak perlu mengulang karena hanya perlu mengganti tanda dari penjumlahan menjadi pengurangan. Untuk contoh yang dimensi 2, diketahui vektor P sama dengan 5 dan min 2 dan vektor Q 3 dan 4. Tentukanlah R yang merupakan vektor P dikurang vektor Q. R itu sama dengan vektor P dikurang vektor Q. Vektor P-nya 5 dan min 2 dan vektor Q-nya 3 dan 4. 5 dikurang 3 sama dengan 2, atas dikurang atas, dan bawah dikurang bawah, min 2 dikurang 4 sama dengan min 6. Jadi didapatkan bahwa vektor R-nya adalah 2 dan min 6. Untuk yang 3 dimensi, langsung ke contoh. Diketahui vektor P sama dengan 2, min 5, dan 3, dan vektor Q sama dengan 3, 2, dan 4. Tentukanlah vektor R yang merupakan vektor P dikurang vektor Q.
Baik, vektor P-nya itu adalah 2, min 5, dan 3. Vektor Q-nya 3, 2, 4. 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Itu atas kurang atas, tengah kurang tengah, min 5 kurang 2 sama dengan min 7. Bawah kurang bawah, yaitu 3 dikurang 4 sama dengan minus 1. Jadi dapat vektor R-nya sama dengan min 1, min 7, dan 1. Lanjut untuk pengurangan vektor secara geometri. Di sini sama seperti penjumlahannya, ada dua jenis metode, yaitu metode segitiga atau aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Nah, di sini ditanya vektor U dikurang vektor V. Nah, vektor untuk aturan segitiga kita bahas pertama, vektor U kurang vektor V itu dapat ditulis sebagai vektor U ditambah minus vektor V. Nah, vektor U positif, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa vektor yang positif cenderung mengarah ke kanan dan yang negatif ke kiri atau biasanya ke bawah, seperti itu. Baik, vektor U mengarah ke kanan seperti pada gambar dapat dilihat ini, dan vektor V-nya karena dia dikurang, jadi dia seharusnya mengarah ke kiri, tapi karena dalam aturan segitiga ini titik ujung dari vektor U harus terhubung dengan titik pangkal vektor V, maka arahnya disesuaikan. Nah, berarti arahnya agak ke bawah dan agak ke kiri sedikit. Nah, dari ujung vektor V dan pangkal vektor U ini adalah vektor U dikurang vektor V itu sendiri. Selanjutnya aturan jajar genjang. Vektor U seperti tadi arahnya ke kanan karena positif, dan min V itu arahnya ke bawah atau ke kiri. Nah, ini arahnya seperti pada aturan segitiga agak serong ke kiri bawah. Nah, ini dua titik pangkalnya itu dihubungkan ya teman-teman. Nah, bisa disimak dulu, bisa di pause, bisa diperhatikan. Nah, lanjut ke perkalian skalar dengan vektor. Perkalian skalar dengan vektor secara aljabar. Secara aljabar, perkalian skalar dengan vektor itu tinggal kalikan semua unsur yang ada pada vektor itu. Unsur itu seperti kayak tadi, vektor U unsurnya itu AB, seperti itu. Nah, ini tinggal dikali aja. Jadi, misal diketahui vektor U-nya AB, vektor V-nya ABC. Dengan skalarnya ada K. Maka KU atau K dikali vektor U itu adalah K dikali A dan K dikali B. Dan untuk K dikali vektor V yaitu K dikali A, K dikali B, dan K dikali C. Kita langsung saja ke contoh karena sepertinya ini dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Diketahui vektor P sama dengan min 2 dan 3, tentukan vektor 3P. Nah, di sini pembahasannya 3 dikali vektor P itu sama dengan 3 dikali unsur-unsur dari P itu sendiri. Unsur-unsur vektor P itu apa? Min 2 dan 3, seperti yang sudah disebutkan ini. Berarti ini ditulis 3 di dalam kurung, 3 dalam kurung min 2 dan 3. Jadi kita kalikan dulu 3 dikali min 2 dan 3 dikali 9. Mendapat hasil menjadi min 6 dan 9. Selanjutnya adalah perkalian skalar dengan vektor secara geometri. Nah, diketahui, kita lihat dulu pada gambar, diketahui vektor U itu mengarah ke kanan
dan vektor min U mengarah ke kiri. Nah, di sini diminta gambarlah vektor 3U dan min 2U. Yang pertama itu 3U. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui perkalian itu adalah misal 2 dikali 4 itu 4-nya itu 2 kali atau 2-nya itu 4 kali. Nah, 3U ini sama dengan U-nya itu 3 kali. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk vektor U kan seperti ini ya, seperti gambar yang di samping tulisan misal diketahui. Nah, itu kita buat 3 kali untuk cara geometrinya. Maka didapat hasil dari vektor 3U itu. 3 dikali vektor U itu. Yang kedua yaitu min 2 dikali vektor U. Min 2 arahnya ke kiri. Berarti vektor U-nya ini harus 2 kali arahnya ke kiri. Seperti digambarkan seperti yang digambarkan, vektor U ini ada 2 kali yang arahnya ke kiri. Maka didapatkan vektor min 2 dikali vektor U itu. Kita sekarang masuk ke soal. Diketahui vektor A sama dengan 2 dan min 3 dan vektor B sama dengan min 4 dan 5. Tentukanlah hasil operasi vektor berikut. Yang pertama ada vektor A ditambah vektor B. Yang kedua ada vektor A dikurang vektor B. Yang ketiga ada 2 dikali vektor A ditambah 3 dikali vektor B. Nah, itu saja soal yang saya berikan. Sepertinya teman-teman dapat mengerjakan soal ini dengan baik. Dan sepertinya itu saja video yang perlu saya sampaikan. Tidak ada yang perlu saya sampaikan lagi mengenai vektor untuk di video ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, yang macet, yang kurang jelas dan sebagainya. Saya mohon pemaklumannya karena di sini kita semua sama-sama belajar. Akhir kata, saya tutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.